Tenggelamnya kapal selam Kursk Rusia 118 awak gugur. Simak sampai habis. Hampir 21 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 12 Agustus tahun 2000, kapal selam nuklir armada utara Rusia yang paling modern, Kursk, mengalami bencana saat menjalani latihan rutin militer. Dua ledakan yang hanya terpaut 2 menit membuat kapal selam itu dan seluruh awaknya yang berjumlah 118 orang tewas di dasar Laut Barents. Ledakan itu langsung menewaskan 95 awak kapal, sementara 23 kapal selam yang tersisa berhasil selamat dari 2 ledakan tersebut. Mereka lalu berlindung di kompartemen buritan dan berhasil bertahan hidup selama 8 jam. Masyarakat baru mendengar tentang kecelakaan itu 2 hari kemudian setelah media melaporkan. Telah terjadi kecelakaan di Laut Barents. Sebuah kapal selam tergeletak di dasar laut. Pada hari yang sama, Komando Armada Utara mengumumkan bahwa kontak dengan awak telah dilakukan dan menurut temuan awal telah terjadi kerusakan di kapal. Selama beberapa hari berikutnya, kapal selam penyelamat mencoba dan gagal mengaitkan diri dengan Kursk akibat arus bawah air yang kuat, jarak pandang yang buruk, dan sudut kemiringan kapal selam. Pada tanggal 21 Agustus barulah tim penyelamat berhasil membuka palka dan mendapatkan akses ke kapal selam dengan bantuan ahli asing. Kasus pidana atas hilangnya kapal selam Kursk dan kematian 118 awaknya ditutup pada 2002, karena tidak adanya corpus delicti, bukti kejahatan. Penyelidikan menyimpulkan, kecelakaan itu disebabkan oleh ledakan torpedo peroksida yang rusak sehingga menimbulkan kebakaran yang memicu ledakan hulu ledak. Setelah 15 tahun berlalu, ketika Rusia Beyond the Headline, RBTH, kini Rusia Beyond, mewawancarai keluarga awak Kursk untuk menulis artikel ini, mereka mengatakan bahwa masih butuh waktu yang lama untuk mengetahui kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Pada saat-saat terakhir, kami percaya bahwa itu tidak benar-benar terjadi. Kristina Yerahtina, 7, menyentuh batu nisan ayahnya Sergei Yerahtin, perwira kapal selam nuklir Kursk di pemakaman Serafimovskoye, Sankt Petersburg. Reuters. Jika Anda ingin tahu seperti apa rupa suami saya, ini salinan persisnya, kata Lydia Panarina, ibu dari Letnan Senior Andrei Panarin, sambil menunjuk ke arah putrinya, Olga. Pada tanggal 25 Oktober tahun 2000, penyelam menemukan 12 mayat dari kompartemen 9, di buritan kapal selam. Sementara, mayat Panarin yang berada di kompartemen 4 bersama dengan yang lain baru ditemukan setahun kemudian dan 3 awak sisanya tidak pernah ditemukan. Kami diberitahu bahwa mereka masih hidup. Kapal selam nuklir Kursk. Sofia Dudko sedang duduk di apartemennya di Sankt Petersburg, memegang sebuah buku berjudul Pomnim I Poimeno, kami mengenang mereka dengan namanya. Dia menghabiskan beberapa tahun mengumpulkan uang untuk menerbitkan buku itu. Pada akhirnya, sumbangan dari veteran kapal selamlah yang memungkinkan penerbitan bukunya itu. Memori adalah hal terpenting. Saya sendiri terburu-buru untuk melakukan yang saya bisa agar mereka semua dikenang, ujar Dudko. Dinding kamarnya yang terang penuh dengan foto putranya, Sergei, yang merupakan orang nomor 2 di kapal Kursk. Pusat perhatian utama di kamar itu adalah gambar kapal selam di laut. Kopernya yang masih terbuka ada di aula. Dia, bersama dengan 17 orang lainnya, baru saja kembali dari Vityayevo, tempat mereka disambut seperti pengunjung yang sangat penting, bahkan dengan diiringi musik yang diatur secara khusus untuk acara tersebut. Beberapa keluarga mendiang awak Kursk tinggal di blok apartemen yang berada tak jauh satu sama lain. Setelah kecelakaan itu, semua keluarga korban diberi apartemen di lingkungan yang baru dibangun di Sankt Petersburg atas perintah Presiden Rusia Vladimir Putin. Dudko enggan mengingat Agustus tahun 2000. Kami terus-menerus berkumpul di aula petugas dan terus-menerus diberitahu bahwa kontak dengan kapal selam telah terjalin, mereka masih hidup, dan sedang diberi pasokan oksigen, katanya. Kesimpulan yang didapat dari penyelidikan membuatnya tidak yakin.
Dutko terus percaya bahwa operasi penyelamatan itu terlalu lambat dan Rusia terlalu lama membuang waktu untuk menerima bantuan asing. Moskow baru setuju pada hari ketiga setelah tawaran dibuat oleh beberapa negara pada waktu yang sama Red, karena yang paling diutamakan adalah menyelamatkan kerahasiaan, bukan orang-orang. Sejauh yang dia ketahui, pertanyaan tentang apakah mungkin menyelamatkan setidaknya seseorang dari Kursk dalam beberapa hari pertama sudah lama sirna. Lalu apa alasan catatan Andrei Borisov tidak diberikan kepada jandanya, meskipun dia telah menuntutnya bahkan melalui pengadilan? Saya baru tahu bahwa surat itu bertanggal 15 Agustus. Para awak kapal itu masih hidup sampai tanggal 15 Agustus, kata Dutko. Misi penyelamatan. Pada musim gugur tahun 2000, Andrei Zhyagintsev, yang memimpin tim penyelam dari tim penyelamat ekspedisi ke-328 Angkatan Laut Rusia, adalah orang pertama yang memasuki Kursk yang terbaring 110 meter di bawah air dan menemukan jenazah 12 awaknya. Dia juga turut ambil bagian dalam operasi pengangkatan Kursk, sebagai bagian dari gugus tugas internasional. Kursk ditemukan pada waktu yang tepat tuh, pada tanggal 21 Agustus Red, tetapi yang ditemukan itu adalah kapal selam yang sudah mati. Namun, itu tidak ada hubungannya dengan kecepatan operasi pencarian, kata Zhyagintsev. Menurutnya, armada tersebut memiliki penyelam terbaik di dunia, tetapi tidak memiliki sarana teknis untuk membawa mereka ke kedalaman yang dibutuhkan. Pada akhirnya, operasi pembukaan Palka dilakukan dengan bantuan kendaraan asing dan penyelam Norwegia. Pada musim gugur, tim tersebut diikuti oleh para ahli dari Rusia, Inggris, Irlandia, dan Amerika Serikat. Kami turun bersama-sama sedalam 110 meter di bawah air dalam satu ruang dekompresi dan tinggal di sana selama 28 hari tanpa naik ke permukaan. Itu adalah kondisi yang sangat sulit. Apa artinya kedalaman 110 meter? Itu sama saja dengan beban 110 kg menekan setiap sentimeter tubuh Anda, ujarnya. Sebelum operasi dimulai, para penyelam berlatih di kapal selam lain. Mereka mempelajarinya dengan sangat mendetail agar dapat beroperasi dengan mengandalkan ingatan mereka dan dengan mata tertutup. Mereka sadar bahwa di kedalaman Kursk terbaring, mereka akan beroperasi dalam kegelapan total. Rusia menghabiskan sekitar 70 juta dolar, sekitar 718,5 miliar rupiah dengan kurs 10.265 rupiah pada 2001, untuk mengangkat Kursk dari dasar laut. Itu adalah pilihan yang paling optimal dari pilihan-pilihan yang diusulkan, menurut Zhyagintsev, yang menunjukkan bahwa itu adalah operasi yang unik. Tak seorang pun di dunia ini yang melakukan hal seperti itu, ujarnya berulang kali. Faktanya, kami menunjukkan kekuatan Federasi Rusia. Kami menunjukkan bahwa kami setia pada kata-kata kami. Itu adalah kapal selam kami dan tidak ada orang lain selain kami yang seharusnya mengangkatnya, tegasnya.